Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Pisces ya, di bulan Juli 2020. Terkait keuangannya, singlenya, dan couple-nya. Itu untuk reading cintanya ya. Oke, sebelum aku mulai reading ini, aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa readingan aku ini bersifat kolektif ya, yang artinya tidak semua orang atau cocok dengan energi pembacaan aku ya, karena ini energinya secara kolektif ya, aku nggak bisa milih masing-masing energi kalian ya, dan energinya juga bisa kebolak-balik ya. Kalau kalian ingin private reading ke aku dan ingin reading secara akurat, kalian bisa hubungi ke WhatsApp aku ya, bisa dihubungi WhatsApp aku di description box ya. Oke, aku mulai ya. Ini untuk keuangannya atau karirnya Pisces, ini untuk single love-nya Pisces, ini untuk couple love-nya Pisces ya. Aku mulai dari yang pertama. Pisces Juli 2020. Ada apa karirnya, keuangannya? Pisces Juli 2020 terkait karirnya. Kalau aku lihat di sini ya, kamunya kayak lagi sedikit pusing ya. Pusing kayak bimbang gitu. Kayak lebih banyak kayak tekanan. Kayak banyak banget tuh kayak yang masalahnya ini kayak campur aduk. Ya. Jadi kayak kamu ini sedang mencari jalan keluar, tapi ya jalan keluar itu kayak belum datang-datang ya, jadi kayak terkesan ya gitu-gitu aja gitu ya. Aku lebih ngerasa sih di bidang karir kamu ada sebagian energi di kalian ini yang sedang mumet di pekerjaannya ya, karena ngerasa tempat pekerjaan kamu ini kayak seperti toksik banget ya. Kamu lagi melihat ke arah belakang di sini, itu kamu melihat pekerjaan kamu yang dulu atau sebelumnya itu terasa seperti toksik atau racun ya. Jadi banyak banget hal-hal yang tidak baik itu yang membawa dan berdampak bagi diri kamu. Jadi gini loh, kalau kita kerja, misal teman-teman kita ini banyak yang toksik alias racun seperti mungkin korupsi, apakah itu baik untuk kamu? Ya mungkin itu untuk dirinya aja, tapi kalau temen yang gak baik, misalnya dia kayak secara gak langsung kayak nuduh kamu juga melakukan hal tersebut, bagaimana? Kita kan gak tahu yang namanya hati orang ya. Dan bisa lain hal toksik tersebut teman-teman yang dari secara kepribadiannya ini kurang bagus ya, kurang baik untuk kamu ya. Mungkin di depan kamu ini dia kayak yang care, kayak yang peduli, kayak yang baik, tapi ya penampakan di depan kamu dan di belakang ini ya cukup berbeda ya. Jadi apa yang kamu ngerasain ya ini teman yang tidak baik ya, dan kamu melihat dari energi tersebut teman kamu ini kayak merasa di belakang ini kayak banyak banget yang kayak antusias membicarakan kamu ya. Ini kayak ngebuat kamu tuh lama-kelamaan aduh gak kuat deh, capek banget ya. Jadi kayak kamu pelan-pelan mencari sebenarnya sih ya, meninggalkan kerjaan lama dan mencari pekerjaan baru di sini. Dan di sini aku lihat ada tawaran pekerjaan untuk kamu ya. Ya kamu dapat pekerjaan, cuman kamu ngerasa pekerjaan kamu ya kurang seimbang ya. Pendapatan yang diberikan oleh perusahaan dan sistem kerja yang kamu harus tempuh itu benar-benar kayak bertolak belakang ya, tidak sesuai dari upahnya. Itu bisa seperti misal gaji kamu 4 juta misalnya, tapi pekerjaan kamu mungkin dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam
ya, atau mungkin masuk jam 6 pulang jam 10 malam, atau pulangnya bisa sampai jam 12 malam, dan ibarat mungkin dari perusahaan tersebut tidak membayar uang lembur untuk kamu. Apakah hal itu baik untuk kamu? Ya, jadi ya ada tawaran pekerjaannya, jadi ada perusahaan yang senang sama kamu, cuman ya pekerjaannya itu bertolak belakang dengan upah yang diberikan, ya, jadi tidak sesuai. Dan dari sini ya kamu kayak yang ngerasa ya udahlah, kayak kamu ya bukannya nggak mau nerima si pekerjaan ini, kayak kamu ini ngerasa ya ampun gini amat gitu ya cari kerjaan. Cuma ya kamu lebih kayak yang melepas sih pekerjaan itu. Kalau aku lihat kamu nggak akan terima, ya, karena kamu ngerasa ya takutnya kamu malah nggak kuat, ya, takutnya malah kayak yang kamu jatuh sakit, ya, di sini. Jadi kamu ngerasa ya udahlah cari kerjaan pelan-pelan aja, ya, sampai kamu bisa menemukan pekerjaan yang baik untuk kamu. Dan di sini aku lihat meskipun kamu menolak tawaran pekerjaan itu, kamu kayak yang tetap berusaha sih. Aku lihat di sini ya, kamu jadi kayak apply di tempat-tempat lain, cari-cari lowongan di tempat lain yang benar-benar baik dan berpotensi untuk pengembangan karir kamu, ya. Jadi ya kamu tuh orangnya nggak putus asa ya, masih terus mencari-cari. Dan di sini aku lihat kedepannya ini bagus banget ya, Ten of Pentacles ya. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan itu akan terwujud, ya. Mungkin kamu akan mendapatkan sebuah pekerjaan meskipun sebelumnya kamu udah capek banget di perusahaan lama, kamu resign karena udah ngerasa toksik, dapat pekerjaan yang baru, tapi upah dan sistem pekerjaannya itu benar-benar yang menguras tenaga. Dan di sini aku lihat kamu akan mendapatkan pekerjaannya yang baik untuk kamu, dan ini tuh yang benar-benar kayak yang sesuai untuk kamu, untuk jenjang karir kamu juga. Dan aku lihat sih PT ini atau perusahaan ini lebih bonafit ya, lebih baik untuk kamu. Itu sih ya aku lihat energi yang karirnya untuk Pisces ya. Semoga resonate ya, karena aku lihat bagus ya, cuma memang awalnya itu memang sangat teramat menyakitkan. Mungkin ya Tuhan atau semesta mengirimkan hal-hal yang sakit dulu, baru kebahagiaannya itu ditaruh paling belakang, ya. Jadi dari sini tuh ya sakit aja nih ya dari kartu awal ya, tapi lama kelamaan kamu dikasih Ten of Pentacles, kan sebuah gift atau hadiah yang spesial untuk kamu ya. Jadi intinya semesta berharap supaya kamu tuh jangan menyerah dan tetap berusaha, ya. Itu aja, semoga resonate ya, karena menurut aku ini bagus banget. Oke, aku lanjut untuk yang reading love-nya bagi yang single ya, Pisces. Pisces Juli 2020 bagi yang single love-nya. Wow, ini juga sama ya, bagus. Jadi ada takdir di sini. Jadi kayak roda kehidupan kamu ini kayak berubah ke arah yang lebih baik. Jadi di sini aku ngelihat energinya, semesta mengirimkan kayak roda kehidupan, ya. Jadi kayak sebelumnya mungkin kamu merasakan kayak yang kesepian, lonely gitu ya, pingin ditemenin oleh seseorang, maksudnya dengan pasangan yang cocok untuk kamu di sini, ya. Cuma ya di sini kamu kayak hanya sebatas menunggu sebelumnya, ya. Jadi kayak kamu ini mencari, tetap mencari, tapi kok nggak ada yang kriteria yang sesuai. Bukannya maksud kamu untuk mencari yang perfect atau sempurna, bukannya, tapi yang benar-benar kayak cocok di hati kamu, ya. Jadi aku lihat di sini kayak kehidupan kamu ini benar-benar bakalan berubah, ya. Jadi ada hal yang baik yang datang kepada kamu. Dan di sini ada King of Wands ya, dia datang, ya. Jadi ada seseorang yang sudah menyimpan perasaan yang lama untuk kamu di sini. Dan kelihatan aku kenapa ya ngerasanya ini ada 2 orang loh yang suka sama kamu. Jadi mungkin 2 orang ini akan memperebutkan kamu ya, Pisces. Wow. Jadi ya orang pertama ini yang suka sama kamu ini
Kalau lawan jenis melihat dia ya, seperti aku nih melihat lawan jenis ini, dia ini orang yang pertama tampan atau cantik, bener-bener cantik atau bener-bener tampan ya. Jadi ibarat tuh bener-bener rupawan orangnya ya, dari segi fisik dan dari segi bodinya, badannya ini dia tidak gendut ya, badannya oke, ramping ya, bukan ramping maksudnya kurus, bukan, tapi badannya itu ya bagus, dibilang kurus enggak, dibilang gendut juga enggak ya. Dan di sini aku lihat dia orangnya juga punya power di sini ya. Powernya di sini ya, dia ini kayak ditakut-takutin, maksud aku ditakutin oleh orang lain. Maksudnya ditakutin ini ya bukan karena dia jahat atau gimana, bukan, maksudnya ini dia tuh tipe orang yang kalau bicara itu kayak orang lain tuh kayak ngedengerin gitu ya, kayak patuh sama omongan dia ya. Dia kayak punya power seperti itu ya. Jadi kayak orang tuh ngeliat dia ini kayak takut, tapi dalam hal kategori takutnya ini bukan berarti dia ini jahat, bukan, tapi dalam artian ya karena dia ini ya pertama dia tampan, kedua dia kaya raya, dan ketiga dia ini pintar bicara ya. Jadi orang kalau ngeliat dia ya orang ini punya power. Jadi kayak seolah-olah lawan jenis sesama jenis, kayak dia ini cowok, misal cowok lain kalau ngeliat dia ini ya ngelihat diri sendiri gitu ya, gimana ya, dia itu kan ganteng, kaya raya ya, kayak oh iya, maksudnya kayak cukup berkuasa orangnya, makanya cukup dipandang sama orang lain ya. Dan di sini aku lihat dia suka sama kamu, tapi aku lebih ngelihatnya sih orang ini yang senang sama kamu ini kayak lebih kayak orang ke masa lalu ya. Dia datang lagi ke kamu ya, dia mencoba mendatangi kamu, dan aku lebih ngerasa dia ini orang masa lalu. Dan di sini King of Swords ya, ini kayak ada hal sesuatu yang terjadi ya, Pack of Pentacles ya, itu kedatangan dua orang, sisi kiri dan sisi kanan, roda kehidupan. Jadi ada sesuatu yang datang dalam cinta, dan ini lelaki pertama dan ini lelaki kedua, atau wanita pertama atau wanita kedua ya. Dan di sini orang keduanya, kalau yang kedua ini dia orangnya cukup pendiam ya, pendiam, dan orangnya ini gimana ya, orangnya susah ditebak, soalnya orang ini nggak banyak bicara ya. Jadi dia meskipun dia punya teman ya pasti dong punya teman, cuman dia orangnya ya emang nggak banyak ngomong anaknya. Jadi cuma kayak yang ya udah mendem aja gitu ya, tipe orangnya yang diem aja gitu loh, orangnya kayak kalem gitu ya. Jadi di sini tuh ini orang kedua yang suka sama kamu. Kalau secara fisiknya sih, kalau yang pertama ini memang perfect banget aku lihat. Yang kedua dia cukup ganteng atau cukup cantik, tapi nggak sampai kayak yang ganteng banget atau cantik banget, tapi ya lumayan, fisiknya juga lumayan oke ya. Kalau dibilang standar yang ini 100, yang ini 80 ya, itu perbandingannya seperti itu menurut aku ya. Dan dua orang ini ya yang seneng sama kamu, yang suka ya. Yang pertama orang masa lalu, yang kedua ya mungkin orang yang baru ya, new person yang datang ke kehidupan kamu. Dan di sini mereka ini suka sama kamu ya, dia senang sama kamu karena mereka ngelihat kamu itu memiliki daya tarik tersendiri. Dan mereka ini ngeliat kamu itu kayak yang orangnya itu yang gimana ya, kayak jarang ditemuin. Orang kayak kamu itu kayak sulit didapetin, maksudnya sifat dan kepribadian kamu miliki itu yang membuat mereka berdua ini kayak yang kepincut, suka ya. Itu yang aku lihat ya untuk single love-nya Pisces. Bagus ya aku lihat ya, semoga baik ya ke depannya dan semoga dilancarkan ya Pisces ya. Itu aja, semoga resonate. Oke, aku lanjut untuk yang couple love-nya Pisces. Couple love-nya Pisces.
Kalau di sini sih aku ngelihat ya, hubungan kalian berdua ini kayak yang pengen break atau bebas gitu ya. Jadi aku ngerasa hubungan kalian itu kayak ngerasa udah kayak toxic gitu ya, hubungannya itu udah kayak yang bleber kemana-mana ya, udah banyak banget konfliknya. Dan di sini aku lihat yang kayak yang kalian berdua ini tuh kayak pengen bebas dari hubungan ini. Jadi kayak yang pengen buru-buru keluar, kayak yang pengen buru-buru lepas gitu ya. Jadi kayak yang pengen gak ada hubungan lagi dengan pasangan kamu, atau mungkin dari pasangan kamu yang pengen akhirin hubungan ini ya, karena aku ngerasa seperti itu. Cuma di sini aku lihat ada temperance ya, ada hal yang dipikirkan oleh kamu ya. Jadi kayak kamu ini lagi bingung ya, entah bener-bener kayak pengen pisah atau break atau enggak. Itu kamu tuh kayak masih berpikir ya, kayak yang masih kayak 50-50 gitu loh ya. Dan di sini ada two of swords, karena merupakan hal yang sulit kalau untuk berpisah ya. Dan aku lebih ngerasa ada konflik keuangan di sini ya, yang menjadi permasalahannya. Entah mungkin keuangan kalian berdua ini lagi buruk, atau mungkin salah satu di antara kalian yang ini ada yang boros, atau enggak, mungkin enggak cari uang alias males di sini, karena energi keuangannya ini kuat banget di sini ya. Jadi ngerasa tuh kayak hubungan kalian berdua tuh dalam sebuah keluarga itu kayak yang kagak jalan ya. Jadi ada salah satu di antara kalian tuh yang kayak males cari uang, ya mungkin dari kamu atau dari pasangan kamu ya. Jadi ya kayak masalah ini tuh kayak berkelanjutan gitu ya. Jadi tuh kamu itu sebenarnya lagi pengen mikir ya, gimana cari solusi ini. Kalau kamu dengan pasangan kamu kayak yang cerai seperti itu, kamu tuh lebih kayak memikirkan kedua belah pihak ya, seperti keluarga pasangan kamu atau dari keluarga kamunya ya. Karena mungkin takut menanggung malu, atau mungkin kalian sudah menikah kan lebih baik diomongin ya, seperti hal itu. Dan di sini kamu juga mikirin masalah anak kamu, takut kasihan ya, gak tega. Cuman ya memang posisi keuangan di sini tuh memberatkan sekali ya. Di salah satu sisi mungkin kalian punya hutang yang banyak, atau kalian tuh benar-benar butuh duit ya dalam perekonomian keluarga. Makanya ekonominya di sini kencang banget ya. Mungkin kalau menurut saran dari aku sih, setiap keluarga itu pasti pernah mengalami ekonomi keuangan ya. Jadi bukan kamu aja guys ya, semua tiap keluarga itu pasti pernah mengalami. Yang namanya orang di atas pasti pernah di bawah, yang namanya orang di bawah pasti pernah di atas. Kalau kamu gak kuat menghadapi perekonomian seperti ini, kamu pisah, nanti kamu nikah lagi. Kamu kalau dihadapkan soal persoalan seperti ini lagi, apa kamu mampu menanganinya? Apa kamu mau cerai juga seperti kasus sebelumnya? Jadi sama aja kalau kayak gitu, kamu gak dewasa dong ya. Jadi kayak mencari jalan keluarnya itu dengan cara singkat ya, dengan perceraian seperti itu. Padahal kalau buat cari uang itu masih bisa diusahakan. Kamu kerja, tapi kak, lowongan sekarang itu susah, atau kamunya aja yang gak mau berusaha. Lowongan itu banyak ya, tidak semua PT tutup, masih ada beberapa PT yang berdiri. Coba kamu usaha datangin PT itu, kamu kasih lamaran. Atau mungkin kamu jual gorengan, usaha apapun, atau dropship, nggak keluar uang, kamu tinggal kirim barang, cari supplier yang bagus. Nah dari kamunya yang harus usaha, dari pasangan kamu juga harus usaha. Jadi sama-sama usaha. Coba lihat di luar sana, mereka tiap keluarga yang punya kesusahan dalam keuangan, tapi mereka tetap berusaha kan, sampai pernah di posisi di atas karena pernah mengalami hal di bawah. Karena apa? Mereka nggak pernah menyerah, mereka tetap berusaha. Kalau kamu menyerah sekarang ya sama aja juga bohong dong
ya, jangan lengah seperti itu ya, semangat dong. Itu aja ya untuk Pisces yang couple love-nya. Semoga resonate, semoga ketemu jalan keluarnya ya. Jangan lupa ya, kalau resonate tolong komen di bawah, bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.